Rahasia sukses santri OPOP Jawa Timur. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Haramain, Desa Selo Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Desa ini terletak di dekat pantai dan suasananya memang cukup pedesaan, namun mampu memproduksi sabun berbahan baku susu kambing etawa. Sobat OPOP tentu penasaran bagaimana cara produknya, pemasarannya dan juga modalnya. Tentu pesantren ini tidak tiba-tiba saja mampu memproduksi sabun berbahan baku dari susu kambing etawa. Ada proses sejarah sebelumnya. Untuk itu tetap di acara yang spektakuler untuk santri, pesantren dan alumni pesantren. Rahasia sukses santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di hadapan saya pengasuh Pondok Pesantren Al-Haramain, Selo Anyar Pasirian, Lumajang, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Imron, dan juga penanggung jawab produksi produk sabun berbahan baku susu kambing etawa. Beliau adalah Ustadz Yusuf. Baik, Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di siang hari kita semakin ceria Kiai bersama-sama untuk bicara tentang bagaimana potensi pondok pesantren terkait dengan kewirausahaan. Namun sebelum itu Kiai, boleh diceritakan sedikit sejarah singkat Al-Haramain ini dimulai tahun berapa Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saya Al-Fakir atas nama Zainal Abidin Imron. Kelahiran Sampang, Madura. Saya dirikan Pondok Pesantren Al-Haramain ini di tahun 1998. 98. Ya, 98. Indonesia sedang waktu itu iya, begitu ya. Sedang krismon ya. Krismon. Iya. 98 itu Kiai dari Sampang langsung Tidak, ke Lumajang atau saya begini? Dari Sampang itu kawin ke Jember. Jember. Istri saya dari Jember. Dari Jember berarti saya pindah ke Lumajang. Lumajang. Iya, ke Desa Selo ini. Ya, jadi memang setelah menikah langsung hijrah di Selo Anyar Pasirian ini ya? Tidak, di Jember saya 7 tahun. 7 tahun. Bantu-bantu di sana juga ada pondok di mertua. Akhirnya di 98 itu saya pindah ke sini. Baik.
Cukup panjang Kiai, 98 sampai Iya, sekarang alhamdulillah sudah 22 tahun. 22 tahun. Dan tentu suka dukanya banyak Kiai ya. Iya, namanya Pak perintis. Bukan. Dan sekarang pendidikan yang ada di pesantren ini sudah sampai dengan sekolah menengah atas Kiai. Iya, alhamdulillah dia ada MTS, ada SMK. Ada MTS, ada SMK. Ya, selain dari Madin dan pelajaran pondok ya. Santri-santri dari sekitar Selo Anyar sendiri, Pasirian, atau ada yang dari luar kota atau dari Sampang mungkin Kiai? Ada dari luar kota, dari Jember ada, juga dari Malang ada, dari Sampang juga ada. Dari Sampang juga ada. Bahkan tahun-tahun kemarin itu ada dari Malaysia. Subhanallah. Iya, Malaysia pun haji. Ya, ada yang mondok ke sini. Alhamdulillah. Dengan 4 tahun mereka sekarang pindah ke Habib Jamal ya. Baik Kiai, kita kan sekarang eranya sudah sedemikian terbukanya Kiai, sehingga adik-adik santri tidak lagi hanya belajar agama, mereka juga belajar ilmu wirausaha. Iya. Di pesantren Al Haramain sendiri apakah juga demikian Kiai? Alhamdulillah di pesantren Al Haramain ya sudah berapa tahun ini memulai usaha kecil-kecilan ya, antaranya produk sabun Zen ini ya. Ya. Zain ini Zainal Abidin. Iya. Dan ini yang ngasih nama barokah ini Kiai. guru saya yang di Mekah yang ngasih Masya nama itu. Allah, nama produk ini. Iya, kebetulan anak saya ada di Mekah. Setelah di sini memulai produk sabun, maka saya bilang ke anak saya yang di Mekah, "Cong, produk ini mau dinamakan apa?" Ya. Makanya disampaikan ke saya sendiri yang dikte ZANN. Iya, itu Muhammad, Dr. Muhammad sendiri yang ngasih nama itu. Beliau di Mekah iya, ya? Di Mekah, Alhamdulillah. Jadi Zen ini memang inisial dari nama Kiai, Dari nama dan saya, barokah dari iya. nama Dari barokah guru nama saya ini yang ngasih diberikan nama, oleh gurunya Kiai Iya, sendiri iya. di Mekah Al Mukarramah. Mekah, iya. Luar biasa Kiai, dan memang varian produknya sudah sedemikian banyak. Namun sebelum bicara tentang produk Kiai, Iya. santri-santri di sini memang diberi kebebasan untuk belajar wirausaha tanpa ada hukuman ketika mereka berusaha Kiai ya. Artinya begini, ada pesantren yang sedemikian tertutup sehingga Iya. ketika santri itu belajar usaha dengan berjualan misalnya, itu malah mendapatkan hukuman dari pengasuh atau dari dewan asatid. Kalau di sini seperti apa? Kalau di sini ya diberi waktulah ya, untuk waktu tertentu untuk belajar wirausaha. Iya. Karena keinginan saya itu sekiranya santri keluar dari pondok tetap kerjanya itu bisa di pondok atau bisa dikoordinir oleh pondok seperti Nah, itu. Ya. artinya mereka mandiri tetap dalam koordinasi pondok Iya, Kiai ya. Dipantau oleh pondok. Dipantau oleh pondok. Iya. Tetapi itu tidak mengganggu belajar mereka Kiai. Tidak juga. Ada karena waktu-waktu ada waktu khusus. tertentu ya. Kapan belajar, Iya. kapan berwirausaha. Iya. Tetapi bagi santri kan gini Kiai, wirausaha itu juga belajar Kiai ya. Iya. Mereka juga belajar wirausaha. Iya. Bukan kemudian wirausaha itu konotasinya jualan Kiai. Bukan ya. Tapi memang belajar untuk iya. berwirausaha. Baik, saya geser Kiai ke Iya. Mas Yusuf. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini pecinya Opop Ustadz ya. One pesantren one product. Ini kebetulan sudah lama Kiai ikut Iya, Opop, sudah sejak tahun 2019 dan beliau sering ketemu saya Kiai dalam acara-acara Opop. Ustadz, boleh diceritakan tentang produk yang sudah dimiliki oleh pesantren Al Haramain ini apa saja Ustadz? Ya, sementara ini produk kami dari Pondok Pesantren Al Haramain alhamdulillah sudah bisa membuat sabun, juga ada beberapa, juga ada kue, ada keripik, kemudian ada air. Kita juga isi ulang air dari Pondok Pesantren Al Haramain seperti itu. Isi ulang air. Oh, air isi ulang ya. Iya, Baik. Ustadz, tahun berapa buat sabun ini pertama kali? Ini kita mulai dari tahun 2016. 2016, 4 tahun lalu ya. Sudah 4 tahun ini. Berbahan Susu kambing, kemudian ada ekstrak sereh, ya. sereh wangi, kemudian ada lemon, kemudian ada sirih. Daun sirih ya. Ada ekstrak daun sirih. Ngomong-ngomong susunya dari mana? Ini susunya alhamdulillah ini potensi di Kabupaten Lumajang adalah kambing etawa. Jadi kita manfaatkan dari susu kambing etawa itu sendiri untuk
produksi sabun. Jadi sementara bahan baku utamanya masih beli ya? Masih Ustaz, ya? beli. Apa ada keinginan untuk pelihara kambing sendiri? Iya memang ada. Kedepannya saya ingin khususnya kepada santri-santri yang sudah di luar bisa memelihara kambing, kemudian susunya bisa disetorkan kembali kepada pondok pesantren, itu kemudian ya. diolah menjadi sabun. Apa kesulitan memulai beternak kambing ini, Ustaz? Kesulitan yang paling itu modal. Ya. Mudah-mudahan dari OPOP kita nanti bisa wajib itu. Karena begini Ustaz, kita berpikir hulu sampai hilir. Jangan sampai kita hanya bisa produk tetapi bahannya justru dari yang lain. Kalau bisa kita dari hulu sampai hilir, dari mulai kambingnya sendiri kita pelihara. Siap. Dan tentu awal yang menjadi masalah modal Ustaz ya. Iya, modal. Nanti ada solusinya Ustaz. Mudah-mudahan dari Sebelum bicara solusi tentang modal Ustaz. Jadi kok saya melihat di hadapan saya ini ada juga makanan. Ada camilan. Ini gimana Ustaz? Juga produksi sabun, juga produksi makanan apa gimana? Iya, santri-santri kan di sini juga ada yang putri ya, yang putri juga kreatif, keinginannya untuk membuat kue sehingga bisa dipasarkan di lingkungan sekitar pondok pesantren seperti itu. Jadi selama ini pemasarannya masih hanya sekitar pondok pesantren Iya, untuk kue-kue ini ya. Kue-kue. Ini semua bikinan santri. Iya. Oh, mereka resepnya dari mana Ustaz? Mereka resepnya dari guru-guru mereka, ada ya, ustadz-ustadzah mereka karena dari pondok pesantren lain punya keterampilan dan diterapkan di Al Haramain. Satu contoh yang saya lihat ini ada sabun susu kambing etawa. Saya jujur masih pertama ini lihatnya Ustaz. Khasiatnya apa ini Ustaz? Oh iya, terima kasih Ustadz. Ini untuk sabun Zen ini manfaatnya yang sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar dan luar kota khususnya. Ini khasiatnya bagi santri atau masyarakat luas yang alergi itu bisa gatal. Ini bisa sembuh dengan memakai sabun Zen ini. Ini memang aturan pakainya dipakai mandi atau hanya cuci muka sesekali? Untuk mandi bisa, untuk cuci muka boleh. Semuanya bisa. Bisa. Anak bayi aman? Aman Ya? Aman. Anak bayi sampai orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya aman menggunakan sabun ini, Ustaz, aman. Apalagi setelah dimakan semut kan biasanya merah. Dipakai sabun Zen bisa sembuh. Bisa sembuh. Alhamdulillah, barokahnya. Alhamdulillah. Esotik itu apa, Ustaz? Esotik ini artinya kita sudah kerjasama dengan PT Atsiri nasional di Indonesia. Jadi sabun ini bukan sabun abal-abal ya. Sabun ini sudah kerjasama dengan PT Atsiri. Jadi pembuatannya juga sudah memenuhi kadar pembuatan sabun begitu Ustaz. Nah, kalau tadi untuk camilan kan dipasarkan hanya di sekitar sini saja. Betul. Tapi kalau Zen Natural Soap ini dijual di mana saja, Ustaz? Kalau sabun alhamdulillah kita sudah online ya. Pelanggan kami ada yang dari luar kota seperti Ngawi, beli, Bogor, Bandung dan Surabaya sendiri. Gresik, Gresik alhamdulillah ini yang sabun ini ya? Iya, distributornya? Iya dari Gresik ada. Dari Gresik ada. Baik. Jadi memang produk-produk ini diminati bukan hanya di sekitar Lumajang, tapi juga di luar kota. Baik, pemirsa, sabun Zen Natural Soap ini ternyata bukan hanya diminati oleh kalangan santri dan masyarakat sekitar pesantren saja, namun sudah merambah sampai ke luar Lumajang. Ada Gresik, ada Jember dan lain sebagainya. Anda berminat menjadi reseller produk ini? Tunggu caranya bagaimana setelah yang satu ini. Masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur,
Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih berada di Pondok Pesantren Al-Haramain, Lumajang. Kita tanya Kiai, apa yang menjadi rahasia sukses santri di Al-Haramain ini? Kiai, seorang santri tentu diharapkan sukses di masa depannya. Harapan itu muncul dari orang tua maupun juga dari pengasuh. Selama ini kesuksesan santri di Al-Haramain ini apakah memang sudah didesain sejak awal menjadi pengusaha atau tiba-tiba dia lulus tidak dapat pekerjaan lalu terpaksa berusaha? Ini seperti apa Kiai di Al-Haramain? Alhamdulillah di Al-Haramain itu yang dikaji pertama itu biasanya kan kalau di fikih seperti Safinatun Najah. Di khutbahnya Safinatun Najah itu kalau anak-anak pondok belajar wabihi nasta'inu ala umurid dunya baru waddin. Jadi mulai dari itu saya sudah mendorong ke anak-anak, sering saya sampaikan kenapa kok dunia dikedepankan. Karena memang kita hidupnya di dunia. Betul Kiai. Dan semuanya membutuhkan dunia. Kita mau sholat butuh dunia. Dia harus tutup aurat, beli sarung, beli ini semuanya itu kan. Kadang-kadang overlapping ya memang santri ini. Dia diajarkan oleh berbagai macam ilmu agama di pesantren sehingga kadang-kadang pikirannya itu selalu akhirat saja gitu tanpa memperdulikan dunianya. Ini kalau di Al-Haramain seperti apa Kiai? Kalau di Al-Haramain enggak, karena memang yang dikaji seperti itu. Yang pertama itu yang dikaji Safinatun Najah. Khutbahnya sudah disampaikan seperti itu, ad-din itu diutamakan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Betul. Dan dunia ini kan mazra'atul akhirah. Jadi kalau kita tidak usaha di dunia, mana bisa sholat, bisa puasa, kan semuanya itu membutuhkan itu ada sesuatu. Kiai. Betul. Jadi ada teman mondok kemudian lulus Kiai, keluar dari pondok, dia disuruh kerja males Kiai. Terus saya tanya, kenapa kamu kok males? Ya kan kita ini hidup hanya sementara saja. Hidup hanya sebentar, hanya mampir minum belaka, pertanggungjawaban di akhirat soal dunia nanti berat. Ya sudah, saya apa adanya saja. Itu gimana pandangan Kiai terhadap pikiran seperti itu? Pemikiran seperti itu menurut saya salah. Karena itu tadi yang dikaji sudah, yang pertama itu Safinatun Najah sudah seperti itu. Nanti kalau sudah nginjak ke jenjang yang lebih tinggi seperti di Fathul Mu'in, Fathul Qorib, itu sudah ada muamalat itu yang disebut semuanya, persyaratan perdagangan bagaimana ya. Bahkan di Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan di sana bahwa pedagang-pedagang yang memang jujur itu dikumpulkan dengan Anbiya wal Mursalin. Jadi kedudukannya sangat tinggi. Harusnya santri itu etos kerjanya bagus ya. Mestinya bagus. Harusnya seorang santri berwawasan ke depan menjadi pengusaha yang sukses, bukan malas-malasan Kiai. Bukan, kan banyak juga kalau santri sudah lama ketemu dengan hadis al-yadul ulya khairum minadis sufla. Jadi sepemberi itu lebih baik dari yang penerima. Kan seperti itu. Betul Kiai. Dan itu di Al-Haramain semua diajarkan dan bahkan didoktrinkan Kiai bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu artinya harus menjadi orang kaya, harus menjadi orang berada, sehingga bisa memberi Kiai. Kalau kita enggak usaha dapat dari mana? Ini betul Kiai. Memang rahasia umum Kiai. Kalau sudah lulusan pesantren itu etos kerjanya rendah. Nah, ini karena memang ada tadi Kiai mengatakan ada overlapping tadi Kiai antara bagaimana konsep hidup di dunia. Kita ini tidak sedang hidup di akhirat. Kita sedang hidup di dunia. Dan itu butuh perangkat-perangkat duniawi gitu Kiai ya. Semuanya kita butuhkan pakai uang. Semua pakai uang, walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tetap pakai uang Kiai. Dan itulah kemudian di Al-Haramain ini kurikulum yang diajarkan tidak melepaskan kurikulum kewirausahaan Kiai. Di sela-sela kajian-kajian kitab klasik
tadi disampaikan Kiai justru di dalam kitab klasik itu sudah ada kandungan-kandungan muamalahnya. Ta'lim muta'alim misalnya, Ta'lim itu muta'alim, sudah ada hukum jual beli dan prasyarat jual beli, termasuk juga bagaimana muamalah yang baik, Kiai. Iya, Nah, dalam prakteknya apakah juga mereka diberi kesempatan untuk mempraktekkan apa yang ada di kajian kitab-kitab klasik itu, Kiai? Ya di pondok sendiri kan sering yang laki-laki ada pekerjaan, kadang-kadang membangun atau apa diajak Iya, membantu. Jadi aplikatif ya. Iya. Iya, Gitu. baik. Ya, semakin menarik Kiai ini, Iya, tapi iya. kita coba ke Ustadz Yusuf. Ustadz, sebenarnya yang dikatakan Kiai tadi secara konsep teoritis sudah begitu matang. Nah, secara aplikatif yang Ustadz lakukan selama ini kepada para santri seperti apa, Ustadz? Iya, terima kasih. Kami memasarkan produk ini melalui alumni. Nah, jadi aplikasinya di bidang pemasaran gitu ya, salah satunya ya. Iya, jadi alumni-alumni yang sudah keluar dari pondok pesantren kita ajak bicara, kemudian bagaimana kita berbisnis sabun lah diantaranya itu ya, kita ajak mereka untuk memasarkan sabun, kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari sabun seperti itu. Alhamdulillah selama ini banyak alumni yang memasarkan sabun Ya. Coba kita cek ini ya. Iya. Pemirsa, sabun ini bukan sembarang sabun. Dari aromanya saja sudah mengandung aroma terapi seperti di tempat-tempat terapi profesional. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, jika ingin mendapatkan sabun ini, cukup telepon di 0852 597 50998 atau cek di Instagram SMK Al Haramain. Dan sebenarnya pemasaran dari sabun ini yang diharapkan oleh pesantren Al Haramain tidak hanya untuk kalangan santri dan kalangan sekitar pesantren saja. Ada harapannya lebih dari itu, Ustadz. Tadi Ustadz sempat menginginkan agar pesantren-pesantren di Jawa Timur ini bersatu padu dalam pemasaran produk-produk pesantren. Itu maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya begini, kami siap mensuplai sabun kami ini untuk dipakai oleh santri-santri yang ada di pondok pesantren khususnya di Indonesia. Ya. Jadi semua santri dan alumninya menggunakan sabun ini dengan gitu. memanfaatkan jaringan pesantren maksudnya, Ustaz. Begitu, iya, maksudnya Kita tahu di Jawa Timur ini ada 4.600, Ustaz, pesantren yang sudah memiliki izin operasional. Dan ada pula 1.700-an pesantren yang tidak atau belum punya izin operasional. Itu kalau di total 6.500-an lebih, Ustaz. Dan itu kalau misalnya santrinya semua menggunakan sabun yang diproduksi oleh pesantren, tentu kita di atas kertas bisa dicatat atau dibukukan penjualan sekian banyaknya, Ustaz ya. Siap. Dan itu apa yang menjadi angan-angan Ustaz terkait dengan jaringan antar pesantren ini? Ya, dengan adanya nanti misalnya sudah ada jaringan pesantren di Indonesia, maka sabun-sabun kita nanti diproduksi lebih banyak oleh alumni yang ada di pesantren. Oke, betul. Nah, Ustadz, memang kan alumni ini punya potensi besar. Mereka tentu dari 100% lulusan pesantren yang jadi pegawai mungkin hanya sekian persen, sedikit. Yang jadi karyawan cuma sedikit. Iya. Nah, mungkin yang banyak itu justru menjadi pengusaha, menjadi wirausahawan. Nah, apakah memang selama ini alumni-alumni dari Al Haramain banyak yang mengambil sektor pekerjaan di bidang entrepreneur atau wirausaha? Lebih kepada bisnis, iya, berdagang begitu. Jadi hampir sebagian besar berdagang gitu. Dan salah satu barang yang diperdagangkan adalah sabun Zen Natural Soap ini ya. Baik. Nah, Ustadz, memang kita menghadapi kendala ya ketika berbisnis, tidak mulus-mulus saja pasti. Nah, di Al Haramain sendiri dalam menjalankan bisnis sabun Zen ini apa kendala yang dihadapi, Ustadz? Kendala yang pertama dari pelanggan kami adalah ketika membeli masih bond gitu ya. Masih bond gitu ya. Bond itu pemirsa utang atau bayar belakang. Ini istilah Lumajang, bond. Lanjut, Ustaz. Iya, seperti itu. Jadi
enggak apa-apa dengan jangka Tapi bayar ya. Tapi bayar. Enggak apa-apa bukan berarti diikhlaskan. Iya. Enggak apa-apa cuman tetap bayar. tetap bayar seperti itu. Aha. Ustaz. Kendala yang kedua Ustaz. Kendala yang kedua, jaraknya kita dengan pelanggan-pelanggan kita itu kan jauh-jauh, ada yang dari Bogor, Ya. kemudian Bandung. Oh. Jadi tidak bisa langsung dapat sabun kita, jadi Iya. harus menunggu 2-3 hari baru nyampe begitu, Ustaz. Pakai jasa pengiriman ya. Pakai jasa pengiriman. Ada kendala pertama pembayaran tidak tunai. Iya. Pembayaran kedua harus dikirim terlebih dahulu dari Lumajang sampai ke Bogor dan seterusnya, butuh waktu. Butuh waktu. Kendala ketiga Ustaz. Tidak ada itu Cukup dua kendala itu. Modal kendala enggak? Ya, untuk modal untuk memperbesar Jadi untuk memperbesar usaha butuh kami, butuh tambahan modal. Tapi kalau untuk yang sekarang ini dengan omset pesanan yang sudah jalan, ini modalnya sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Keuntungan sebenarnya ini satu produk bisa sampai untung berapa persen dari biaya produksi Ustaz? 20% kah atau berapa persen? Ya sampai 20%, 25%. 20-25%. Dan itu menjadi keuntungan koperasi pondok pesantren. Pesantren Al-Haramain. Dan itu dari koperasi ada bagian ke pondoknya tentunya ya, Ada untuk ke pondok, Ya. kemudian untuk pegawainya, gitu, kemudian untuk koperasi sendiri begitu. sehingga pembiayaan pesantren itu tidak hanya satu-satunya mengharapkan dari SPP santri, Iya, betul sekali. melainkan dari hasil penjualan sabun ini. Iya, karena begini, ketika santri atau alumni masyarakat yang bisa membeli sabun kita, sabun Zen, berarti mereka juga berinfak kepada perkembangan pondok pesantren Al-Haramain begitu. Berdagang sekaligus berinfak. Berinfak, yang membantu perkembangan. membeli juga sekaligus berinfak. Berinfak begitu, Baik. meskipun sedikit begitu. Ustaz. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun berada, inilah keunggulan wirausaha berbasis pesantren. Jika Anda membeli, maka Anda sekaligus berinfak. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Kiai, tadi kita berbincang panjang lebar tentang ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren ini. Nah, sebenarnya terkait dengan Opop sendiri, Kiai. Kiai sudah mendengar Opop ini sudah lama atau baru-baru ini saja, Kiai? Baru-baru ini saja. Alhamdulillah Opop sudah berjalan sejak Agustus 2019, Kiai, dan ini adalah program orisinil yang digaungkan oleh Bunda Khofifah Indar Parawansa dan juga Bapak Emil Elistianto Dardak. Beliau adalah gubernur dan wakil gubernur kita tentunya. Nah, sebenarnya pandangan Kiai terhadap program One Pesantren One Product ini positif atau bagaimana, Kiai? Insya Allah lebih banyak positifnya. Ya. Alhamdulillah. Dan lebih-lebih untuk kita pesantren yang terpencil ini nggak bisa dilihat orang kalau tanpa pelantara ya, tanpa Opop ya. Baik, dan Al-Haramain ini memang jauh dari kota, Kiai, ya. Iya, betul. Dari kota ke Al-Haramain ini butuh sekitar 30-40 menit, Kiai. Kurang lebih. Itu kalau nggak macet kan. Kalau nggak macet. Baik. Nah, Opop itu sendiri, Kiai, memang punya 3 pilar. Ada yang di sasaran santri, pesantren, dan alumninya. Kira-kira kalau harapan Kiai sebagai seorang pengasuh tentu memikirkan ketiga-tiganya. Nah, bagaimana harapan Kiai terhadap Opop agar senantiasa bisa mengangkat derajat santri, pesantren, dan alumninya dari sektor wirausaha? Ya, dari saya sebagai pengasuh tidak bisa mendukung lebih, hanya berdoa saja mudah-mudahan
OPOP ini berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Amin, seperti amin, itu, amin, ya. amin. Dan dalam ridhonya Allah seperti itu. Amin, amin. Baik Kiai, kita beralih ke Ustadz Yusuf lagi. Iya. Ustadz, tadi Ustadz ingin ada jaringan pemasaran, dan kendala apa yang selama ini Ustadz rasakan tidak kunjung jaringan itu terbangun? Iya, terima kasih Ustaz. Saya mau mengutarakan sedikit bahwa santri itu harus bangga dengan produk-produk yang Santri dihasilkan. harus bangga. Iya, harus bangga dan harus optimis selalu bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh santri dan Ya. pondok pesantren itu bisa bersaing di era modern ini. Ya, Seperti itu. betul. Tidak perlu malulah begitu dengan produk-produk, sehingga kita cinta terhadap dan suka terhadap produk kita sendiri. Kadangkala kan mereka malu karena nggak bermerek ya. Ustadz? Karena tidak bermerek, Wah, ini tapi bagus gitu untuk berkembang. Padahal berkualitas, Berkualitas. tetapi karena mereka ini tidak bermerek, malu sama temannya. Iya. Padahal manfaatnya jauh lebih besar, juga tadi ada nilai positif, nilai lebih dibandingkan dengan beli produk lain. Iya, Nah, begitu. sebenarnya untuk sabun Zen sendiri satu hari bisa produk sampai berapa banyak Ustaz di Al Haramain ini? Di Al Haramain kalau ada pesanan itu 500 bisa. 500 batang Iya, per hari. 500 batang per hari itu kalau dikerjakan dari jam 8 sampai malam. Seperti Dan itu santri santri yang mengerjakan iya, ya, santri. bukan alumni ya. Bukan santri, ada santri. ada waktu sendiri. Dan santri ini kan memang begini Ustaz, mereka itu ada terbatas waktu ya. Saya seringkali berkunjung ke pesantren, keluhannya adalah kelas 1 misalnya dia mondok 3 tahun, kelas 1 dia mulai belajar, tingkat 2 dia mulai cukup mahir, tingkat 3 dia sudah mahir tapi sudah memikirkan ujian. Nanti setelah itu lulus pergi dia. Nah, pola regenerasi di santri sendiri seperti apa Ustadz? Sehingga produk Zen ini tidak terganggu karena santri itu sudah lepas dari pesantren. Baik, terima kasih. Gini, di pondok kami di Al Haramain kebetulan Pak Kiai dan Bu Nyai mendukung penuh kepada sabun Zen ini, sehingga ada waktu ketika anak sudah lulus kelas 3 SMK itu diberikan kelonggaran untuk membuat sabun begitu, sehingga mereka tidak nganggur di pondok pesantren seperti itu. Tapi pelatihan untuk adik-adiknya jalan. Jalan terus dari kelas 1, 2, 3 itu jalan karena menjadi menjadi mata pelajaran kewirausahaan. Oh, jadi ada mata pelajaran kewirausahaan yang diajarkan ke santri-santri SMK. Dan itu kewirausahaan yang diajarkan adalah produk sabun Zen. Sabun Zen. Nah, ini menjadi solusi Ustaz. Ketika banyak pesantren yang mengeluh karena tenaga terampilnya itu bergantian. Sudah terampil harus keluar lulus sehingga harus melatih ulang, dan ini menjadi pekerjaan berat Ustaz. Apalagi kemudian tidak menguntungkan ya, produknya tidak menghasilkan keuntungan yang cukup sehingga bisa digunakan untuk melatih mereka. Santri pernah nggak mengeluh Ustaz? Selama ini tidak pernah. Tidak pernah. Pernah. Karena takut sama ustadznya tuh. Justru mereka gembira, Senang ya? karena mendapatkan keuntungan juga. Santri kita kasih keuntungan juga. Nah, Jadi itu rahasianya Ustaz. Rahasianya di situ. Santri ikut buat produk, per batang dikasih keuntungan. Paling tidak sudah dikasih seperti itu. Oke, dan itu untuk tambahan uang jajan mereka atau tambahan uang SPP mereka? Untuk jajan. Untuk jajan ya. Ya, karena santri itu anak-anak Ustaz. Dia suka jajan. Kalau Ustaz sudah tidak suka jajan. Nah, tentu ini pola yang bisa ditiru oleh pesantren-pesantren lain, bahwa ketika santri ikut terlibat aktif di dalam membuat produk, maka si santri juga mendapatkan keuntungan. Maka semakin banyak yang produk yang dihasilkan oleh santri, keuntungannya juga ikut semakin banyak ya. Nah, tentu santri ini kan ada yang passionnya Ustaz ya. Wah, ini passionnya dia di entrepreneur. Oh, passionnya dia itu di ngaji. Ini calonnya ulama, ini calonnya pebisnis gitu. Ustaz bisa nggak deteksi itu kira-kira? Sementara ini belum bisa. Ngomong-ngomong soal produk, ini saya lihat ada 2 macam ya. Ada satu sabun, yang lain adalah camilan. Nah, saya yang tertarik adalah camilan ini ternyata mereknya bukan Zen. Mereknya adalah Az-Zahra. Az-Zahra. Ini putranya siapa ini?
Ah, dari pondok sendiri, apa putra dari keluarga Pondok ya. Karena biasanya untuk merek itu tidak jauh-jauh dari Duriah. Dan itu ternyata terbukti sabunnya mereknya Zain, kemudian camilannya mereknya Az-Zahra. Iya, jadi terus berkenang di hati masyarakat. Betul, barokah, Ustaz. Barokah. Nah, ini kemudian yang memproduksi makanan ini siapa, Ustaz? Santri, Santri juga. santri juga. Walaupun tidak ada tata boga, Enggak ada tetapi diajari cara membuat kue. membuat kue. Yang ngajarin siapa, Ustaz? Dari ustadz-ustadznya yang pandai membuat kue kan, macam-macam lah ke kreatif mereka itu. Betul. Dan ternyata santri juga tambah senang ya. Tambah senang karena setelah pulang mereka bisa membuat sabun sendiri, bisa membuat kue sendiri kan seperti itu. Oke. Dan itu menjadi peluang bisnis bagi mereka. Kemudian begini Ustaz, memang OPOP ini kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan santri di dalam berwirausaha. Maka ada jiwa yang tertanam di dalam sanubari santri bahwa nanti ketika lulus dari pesantren saya tidak akan mencari kerja, tapi saya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu di dalam pandangan santri Al-Haramain seperti apa Ustaz? Yang Ustaz lihat? Ya, sementara ini memang santri kami ajari untuk bagaimana mereka bukan menjadi pegawai, tapi mereka menjadi bos. Artinya mereka bisa membuat sebuah produk sendiri seperti itu, dan dipasarkan kepada masyarakat yang ada di sekitar pesantren dan juga yang luas ya Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz, pertanyaan di kalangan masyarakat sekitar sini kadang-kadang ada pemikiran itu pesantren sebenarnya mau ngajarin anak saya bisnis atau mau ngajarin anak saya ilmu agama sih. Pernah nggak ada komentar begitu dari masyarakat? Iya, pernah ada. Pernah ada begitu? Pernah ada. Ya. Jadi masyarakat itu ada yang bertanya begini, kenapa anak-anak juga diajarin untuk memproduksi atau dilatih untuk produksi? Ya, karena anak-anak ke depan memang diharuskan. Mereka ada kekhawatiran sebenarnya ya masyarakat ya. Ada kekhawatiran putranya tidak jadi pandai mengaji, tapi jadi pandai berdagang gitu ya mungkin ya. Tapi Ustadz bisa meyakinkan ya masyarakat bahwa bukan itu. Artinya walaupun pandai mengaji dan juga pandai berdagang. Ya. Kita rubah paradigma atau Ustadz menjadi paradigma dan. Masyarakat kita itu banyak yang membuat paradigmanya itu pilihan, mau pinter agama atau pinter wirausaha. Nah pakai atau Ustaz, kita ganti atau itu dengan dan. Jadi santri Al-Haramain pinter agama juga pinter wirausaha. Pakai dan, pinter ngaji dan pinter berdagang gitu Ustaz. Baik, Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, santri harus memiliki talenta ganda, menjadi seorang santri yang pandai dalam hal agama, tetapi juga menjadi santri yang pandai dalam hal berwirausaha. Hilangkan paradigma atau pilihan pinter ngaji atau pinter dagang. Kita ganti pemirsa paradigma atau menjadi paradigma dan. Santri-santri Jawa Timur harus tampil menjadi santri-santri yang hebat dalam ilmu agama dan ilmu wirausaha. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur.
Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, bisnis di pesantren tidak mudah. Bisnis di pesantren perlu manajerial yang kuat. Setidaknya ada 4 manajemen yang terarah dan profesional. Ada manajemen SDM-nya, produknya, pemasarannya, dan juga keuangannya. Banyak sektor UMKM bisa buat produk, tidak bisa jual. Bisa jual, tidak jadi uang. Jadi uangnya kemana-mana tidak karuan. Kenapa itu? Karena manajemennya yang lemah. Nah, mari kita tanyakan kepada Ustadz Yusuf. Beliau adalah pengelola unit usaha di Pondok Pesantren Al-Haramain Lumajang. Ustadz, Iya. berbicara manajerial, kita tahu ada 4 manajemen yang harus dikuasai dalam sebuah perusahaan, tidak terkecuali perusahaan itu berbentuk koperasi. Nah, di koperasi Pondok Pesantren Al-Haramain, bicara tentang manajerial, apa yang sudah dilakukan selama ini? Iya. Alhamdulillah di koperasi kami yang memproduksi sabun ini sudah terbentuk ya, jadi ke marketing sudah ada. Marketing sudah ada. Sudah ada. Jadi mereka Dari kalangan dari kalangan santri. santri dan alumni. Iya, santri dan alumni. Jadi Betul. setiap minggu itu keliling ke toko-toko yang ada di sekitar dan di kecamatan Pasirian. Kecamatan Pasirian, Menawarkan Lumajang, ya. produk-produk koperasi, menawarkan sabun, Sabun, kami ya. ke toko-toko yang ada di Pemasaran ada. pemasaran ada. Yang manajemen SDM sudah ada yang khusus membidangi atau bagaimana, Ustaz? Iya, jadi yang SDM-nya merevisi atau melihat perkembangan produk kami. Jadi desainnya sudah bagus, diterima apa enggak oleh masyarakat, atau Ada dari ini ya, apa namanya, research and development. Iya, jadi ada setiap penelitian dan bulan- pengembangan. Iya. Ya. Jadi kalau ada yang kurang atau masukan dari masyarakat kita tampung di situ. Nah, seperti itu. Kalau dari sektor keuangan kita juga memantau di situ income-nya berapa, output-nya berapa, seperti itu. Dan itu soal keuangan, ini kan soal yang kadangkala dilalaikan ya. Diabaikan. Soal uang dia nyampur antara uangnya koperasi dengan uang yang lainnya. Nah, di koperasi Pondok Pesantren Al-Haramain sendiri, soal manajemen keuangannya ini dikelola sudah secara profesional sesuai aturan yang berlaku atau seperti apa, Ustaz? Iya, untuk keuangan koperasi yang produksi sabun Zen ini saya sendirikan dan tidak boleh dicampur dengan yang lain. Disendirikan ya. Ya, karena produksi sabun ini harus terus berlanjut. Kalau keuangannya habis untuk membeli bahan, maka tidak bisa berlanjut. Dan alhamdulillah selama ini di sektor keuangan ada terus, kita ketika butuh bahan ada uang, ketika butuh untuk pemasaran ada uang. Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah. Tadi Ustadz menceritakan bahwa kendala salah satunya adalah ebon, jadi bayar belakang. Nah, selama ini ada kendala yang kemudian tidak terbayar gitu, Ustadz? Alhamdulillah bayar semua. Bayar semua, iya, meskipun ada terlambat ya. Terlambat. Lebih baik terlambat daripada Daripada tidak bayar. sama sekali. Ya, alhamdulillah Lebih bayar. baik terlambat daripada tidak bayar sama sekali. Sama sekali. Nah, secara laporan keuangan koperasinya, Ustaz, ini kan ada RAT ya, rapat anggota tahunan. Di koperasi Pondok Pesantren Al-Haramain sendiri, RAT-nya dilaksanakan rutin setiap tahun atau ada kadang-kadang RAT, kadang-kadang tidak gitu, Ustaz? Karena koperasi ZAM ini, Zain Amanah Maslahah itu baru terbentuk dan alhamdulillah RAT-nya undangannya sudah nyampe, dan dari tahun 2019 ini insyaallah 2020 sudah RAT. RAT ya. Jadi memang selama ini produk Zen ini dikelola secara profesional, tetapi untuk lembaga koperasi pondok pesantrennya baru setahun terakhir dan akan di RAT-kan di 2021. Iya, 28 September ini dilaksanakan. 28 September ini ya. Baik. Ustadz, memang berkoperasi itu harus taat pada aturan dan perundangan.
setidaknya ada 5 yang harus difahami dalam berkoperasi, yaitu dari aspek legalitasnya. Maka koperasi itu harus punya legalitas formal, nomor badan hukum, kemudian NPWP, NIB dan seterusnya. Di Al Haramain sendiri tentunya itu semua dalam tahap pengurusan dan penyempurnaan, Ustadz ya. Dan juga ada aspek usaha, di mana di aspek usaha itu harus jelas usahanya apa. Lalu ada juga aspek keuangan kan Ustadz. Jadi di sana ada simpanan anggota, ada juga nanti transaksi jual beli dan seterusnya. Nah, yang tidak bisa dilupakan itu adalah juga aspek SDM atau organisasinya. Di sini untuk pengurus, pengawas, penasehat lengkap ya Ustadz ya? Alhamdulillah sudah lengkap semua. Dan berjalan dalam koridor masing-masing. Iya. On the right track. Iya, Ustaz. Tugasnya Ustadz di koperasi sebagai apa? Saya sebagai ketua koperasi Sebagai ketua koperasi Pondok Pesantren Al Haramain. Al Haramain. Tadi disebut tidak Al Haramain. Apa tadi Ustadz? Zain Amanah Maslahah. Zain Amanah Maslahah disingkat Zam. Zam. Masya Allah. Memang namanya bagus-bagus ya. Zain, Zam gitu ya. Al Haramain ini nama-nama Timur Tengah dan memang sudah tidak asing bagi kita orang pesantren. Nah, Ustadz, kendala dalam koperasi di awal-awal merintis sampai punya badan hukum dan lain sebagainya ini ada di mananya Ustadz? Kekompakan tim atau apa? Iya, dari kekompakan tim, karena mereka tidak paham tentang bagaimana itu koperasi bisa bergerak dan manfaatnya apa. Tapi setelah dijelaskan bahwa koperasi itu keuntungannya bagi anggota akan bagus begitu. Ya, jadi memang kekompakan tim itu nomor 1 Ustadz. Kalau kompak saja udah nggak punya, modal nggak punya, kompak nggak punya, semangat nggak punya, terus punya apa Ustadz? Iya, jadi memang dalam berkoperasi kita semua tentu harus mengkaji terus-menerus tentang bagaimana berkoperasi yang baik dan benar. Saya kira dinas koperasi baik di kabupaten, kota maupun di provinsi siap untuk membina koperasi-koperasi di pondok pesantren di Jawa Timur agar menjadi koperasi yang unggul, Ustaz. Nah, baik. Saya beralih ke Kiai nih, Kiai. Kiai dalam hal alumni, Kiai. Ini kan Al Haramain setiap tahun pasti meluluskan alumni-alumninya. Nah, alumni-alumni ini sebenarnya ada wadah yang menjadi silaturahim mereka begitu, atau mereka ini tidak punya wadah khusus, Kiai? Alhamdulillah sudah ada, diberi nama IASAS, Ikatan Alumni Santri Al Haramain Selo Anyar. Nah, S-nya belakang. Saya kira Surabaya, Kiai. Selo Anyar. Selo Anyar. Iya. Kiai. Nah, apa yang manfaat apa, Kiai, ketika para alumni ini tergabung dalam IASAS itu tadi, Kiai? Ya, pertama bisa silaturahmi tiap tahun, paling tidak tiap tahun diadakan pertemuan akbar istilahnya di pondok. Di pondok. Kalau tiap 3 bulan sekali itu pindah-pindah biasanya. Jadi bergilir, Kiai? Bergilir ya, yang ditempati bergilir. Juga diantara manfaatnya bisa menginformasikan pondoknya bahwa dirinya mondok di Selong. Itu penting, Kiai. Betul. Jadi iklan lah. Promosi gratis, Kiai. Promosi gratis. Di soal kewirausahaan sendiri, Kiai, apakah para alumni yang tergabung dalam IASAS ini ada peran positif kepada pesantren ini, Kiai, di bidang kewirausahaan? Iya, alhamdulillah banyak juga, karena di Pondok Pesantren Al Haramain ini di samping ada perusahaan membuat sabun Zain, juga ada air isi ulang, itu banyak dari alumni sekitar sini yang ngambilnya menjadi pelanggan dari air Pondok Pesantren Al Haramain. Jadi dampaknya secara langsung mereka alumni sekaligus pelanggan karena memang ada di sekitaran sini. Tadi Ustadz Yusuf juga cerita kalau alumni inilah sebagai distributor produk-produk yang dikelola dan diproduksi oleh Al Haramain sendiri. Nah, Kiai, dalam setiap kesempatan Kiai ngaji, adakah pesan yang selalu Kiai sampaikan kepada para santri
Sehingga walaupun mereka sudah alumni pesantren Al-Haramain ini, mereka selalu ingat pesan kiainya. Iya, kalau ke santri-santri yang masih aktif, pesan saya biasanya habis tiap selesai ngaji, saya sampaikan kerjakan pekerjaannya, tempati tempatnya, dan usahakan tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Bahkan usahakan kalian semua bisa menjadi contoh di semua kebaikan. Karena saya sampaikan ke anak-anak, terus terang kalian semua itu merasakan atau tidak, tiap hari itu ilmunya pasti bertambah. Jadi wajib tambah lebih baik, itu loh wajib. Jadi kalau tidak seimbang antara penambahan ilmu dengan penambahan kebaikan. Kalau tidak, maka seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang tambah ilmunya tapi hidayahnya, artinya perilaku baiknya tidak bertambah, maka hanya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang biasa saya sampaikan ke anak-anak yang masih aktif. Dan itu selalu diulang-ulang ya. Selalu diulang-ulang. Karena santri itu kadang-kadang gitu Kiai, ada yang dablek. Iya. Namanya santri ya, meskipun sudah besar tetap anak-anak. Tetap anak-anak Kiai. Oleh karena itu Kiai selalu berulang menyampaikan pesan nilai-nilai positif itu agar menjadi sebuah perilaku. Baik. Ya, jadi perilaku itu memang Kiai diyakini bentukan dari pikiran, diresapi dalam batin, kemudian menjadi sebuah perilaku. Oleh karena itu Kiai selalu menekankan bahwa menjadi santri Al-Haramain harus menjadi santri yang perilakunya tambah baik. Baik, terima kasih Kiai. Tidak terasa 1 jam kita sudah bersama dalam acara Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk berbincang-bincang tentang Pondok Pesantren Al-Haramain ini, termasuk Ustadz Yusuf, hitam manis tetapi semangatnya yang luar biasa ini menjadi semangat bagi santri-santri Al-Haramain untuk maju dan berdikari. Terima kasih Ustadz, matur nuwun Kiai. Pemirsa, sampai di penghujung acara ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi santri harus menjadi orang yang bertambah kebaikannya, termasuk menjadi seorang pengusaha. Santri yang menjelma menjadi seorang pengusaha harus tambah hari tambah baik, tambah umur tambah baik, tambah ilmu tambah baik, tambah dagangannya laris, dan tambah kaya. Kekayaannya digunakan sebesar-besarnya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus acara Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur setiap hari Senin pukul 19.00 hanya di TV 9 Nusantara. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera.